Suara Networks. Bogor 100,8 FM, Serang 91,4 FM, Sukabumi 96 FM, Kuningan 89,8 FM, Indramayu 92,2 FM, Kulon Progo 93,8 FM, dan 94,6 Radio Kota Perak. Radio Network, Mega Suara Network. Sesaat lagi kita simak dialog interaktif Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sahabat Mega Suara, untuk Anda yang berada di Bogor, Sukabumi, kemudian Serang atau Banten ya, kemudian juga di Kuningan, kemudian juga ada di Kota Perak dan juga Kulon Progo. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam Info Gunadarma yang akan mengulas mengenai penerimaan mahasiswa baru dan juga kegiatan-kegiatan di kampus Universitas Gunadarma di masa pandemi ini ya. Dan untuk kesempatan pagi hari ini, Anda yang berada di Indramayu, Sukabumi, kemudian juga Serang, Kuningan, Kota Perak dan juga Kulon Progo ini bisa ikut bertanya, berpartisipasi melalui 0812 112 1008 ya. Dan pagi hari ini kita sudah bersama Dr. Rina Revianti Eskom MMSI. Beliau adalah dosen IT Universitas Gunadarma sekaligus Wakil Direktur 2 D3 Teknologi Informasi Universitas Gunadarma. Kita sapa beliau. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Rina. Selamat pagi Bang Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga buat sahabat Mega Suara yang berada di beberapa tempat tadi. Ada di 7 stasiun Mega Suara News Network. Jadi ada di Sukabumi Ibu, ada di Serang, Indramayu, Kuningan, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Bisa luar disapa. Biasa, banyak sekali. Banyak Alhamdulillah Ibu. Ya. Suara Ibu kedengeran di Jogja. Suara Ibu kedengeran di Sukabumi, di Kuningan. Nah, kita siarkan serentak, Bu. Alhamdulillah. Begitu. Semoga bisa didengar dengan baik. Amin. Dan Ibu juga kebetulan orang Bogornya, Bu, nya? Mangga, betul sekali saya teh. Di Bogor ya teh. Di Bogor. Nah, Ibu, ini terkait dengan aktivitas kita di Bogor ini ada penyekatan dan lain sebagainya. Dan tapi kebetulan juga memang belum aktivitas ngajar di kampus belum mulai ya Bu ya? Belum. Alhamdulillahnya belum mulai. Jadi aktivitas sekarang Bu, Ibu sebagai dosen juga, sebagai Wakil Direktur 2D3 Teknologi Informasi, seperti apa Bu di masa pandemi ini, baik itu sistem perkuliahan dan lain sebagainya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mas Ilham. Saya akan ceritakan seperti apa yang terjadi saat pandemi ini ya. Saya sebagai dosen gitu ya. Memang di masa pandemik yang juga belum berakhir ini ya, yang harus kita lakukan itu yang pertama kita bersyukur aja lah ya. Iya, wajib betul. Bersyukur dan berpasrah diri. Artinya berpasrah itu bukan terus kita nggak ngapa-ngapain, nggak juga. Kita berpasrah menghadapi kondisi seperti ini. But life must go on. Ya betul. Ya kan? Betul. Hidup harus terus berjalan. Betul nggak? Betul. Dan kita tetap harus melakukan aktivitas kita sehari-hari, begitu ya. Dan memang kita wajib bersyukur dan kita berpandangan positif aja untuk segala sesuatunya. Ya, yang pasti saat ini rakyat Indonesia mau tidak mau jadi melek digital. Nah, itu salah satu sisi positifnya ya Bu ya. Semua dilakukan secara digital. Nah, kurang apa coba sekarang?
Jadi mau tidak mau, yang tadinya ibu rumah tangga cuma goreng-goreng gitu ya, nyuci-nyuci, ngepel-ngepel, sekarang mau nggak mau kan belajar, karena kan mendampingi ananda-anandanya untuk untuk Daring. belajar sehari-hari begitu Secara kan. daring, betul. Itulah segi positifnya. Jadi rakyat Indonesia sudah digital gitu ya. Kita berpikiran positif aja. Tapi sebagai seorang dosen itu saya tetap loh menjalankan proses belajar mengajar di setiap semesternya ya. Karena kan kebetulan pandemi ini nggak kerasa ya, sudah 2 tahun loh. 2 tahun, betul Bu. Sudah 2 tahun ya. Jadi nah seperti itulah. Tapi apa boleh buat, kita harus menjalankannya dengan semangat begitu ya, dan tetap happy, jangan pernah sedih gitu ya. Betul. Dan hanya saja proses belajar mengajar gitu ya, yang tadinya luring, offline gitu, tatap muka, kan enak tuh ya kalau kita tatap muka, ketemu anak-anak happy gitu ya. Tapi sekarang kita harus daring, gitu ya. Nah di Gunadarma ini atau kita biasa nyebutnya Yuji ya, Yuji gitu. Sistem pembelajaran sih tetap berjalan, Mas, tetap berjalan. Hanya saja selama pandemik ini sistem yang digunakan adalah daring. Daring dengan mode virtual class atau lebih dikenal dengan e-learning. E-learning, betul. Di samping juga kita menggunakan aplikasi Google yaitu Gmeet, video online meeting ya, Gmeet. Dan kita juga menggunakan UGTV live streaming ya, dan ini hybrid sifat begitu ya. Tapi untuk khusus untuk e-learning ini sebelum pandemik pun UJ sudah melaksanakan. Nah, itu dia keunggulannya Universitas Gunadarma, Bu. Iya, betul sekali. Karena kita berbasis IT, jadi kita sudah melaksanakan itu sudah lama, dan jadi ya insya Allah lah di masa pandemik ini komponen UJ ya, dosen, staf, mahasiswa sudah siap dengan situasi ini gitu loh. Karena kita sudah terbiasa hidup era new normal ya. Sekarang betul. Kan era new normal. Betul. Jadi dan alhamdulillah karena UJ sudah lama kita menggunakan mode seperti itu, e-learning. Jadi alhamdulillah banget kita tidak ada masalah untuk pembelajaran. Kita telah melaksanakannya setiap semesternya di waktu yang sudah ditentukan per dosennya, kemudian mahasiswanya pun demikian. Jadi alhamdulillah semua berjalan dengan baik di Gunadarma, Mas. Iya, alhamdulillah. Tapi ada bedanya ya Bu ya, ngajar ketika dengan tatap muka, tapi sekarang harus full daring gitu loh Bu. Ada bedanya ya. Kangen nggak Bu sama mahasiswanya Bu? Pasti ada bedanya. Kalau kita mau bicara efektif juga, efektif waktu ya. Karena kan kita tidak bisa bertatap muka di masa pandemi ini, kita nggak boleh ya. Kita harus prokes dan sebagainya. Akhirnya kita bertatap muka seperti ini. Cuma kadang terfikir juga oleh saya, kebetulan saya mengajar saya spesialisasi kelas 1 biasanya algoritma dan pemrograman, yang mana sebetulnya kita butuh praktek gitu ya. Tapi untungnya mata kuliah saya bisa praktek dari rumah gitu. Jadi kadang mereka itu suka off. Kalau saya di awal pasti begitu ngajar, selamat pagi bla 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 bla, ayo kita tatap laptop dulu yuk gitu ya. Tatap laptop, saya lihat semua udah hadir, siap ya, nanti kalau giliran saya tanya harus on cam gitu kan. Nah, kadang mereka tuh nggak on cam. Ada yang on cam masih baru bangun tidur, Masya Allah. Namanya anak-anak betul. Tapi lucu ya. Saya sih nggak marah, saya sih ketawa-ketawa aja gitu. Kadang mereka, kamu kenapa rambutnya kayak gitu? Iya Bu, maaf baru bangun tidur. Masya Allah. Padahal udah jam 10 pagi itu ya Bu ya. Nah itu dia. Nah itu negatifnya kalau kita daring. Jadi kita tidak bisa
waktu itu kita kurang disiplin ya kalau buat anak-anak, karena mereka bilang daring ini, anakku juga seperti itu, kuliah kan daring ini ntar aja pas mau kuliah baru bangun. Astagfirullah, saya bilang. Iya. Jadi intinya Itulah seperti suka itu. dukanya kita daring ya Mas. Betul, tapi tetap bisa kita nikmati. Artinya ilmu juga tetap nyampe ya Bu ya, tetap nyampe. Insya Allah tetap nyampe kepada mahasiswa kita. Iya. Artinya ini bisa tetap berjalan seperti biasa, walaupun efektivitasnya itu tetap sama sebenarnya. Kalau menurut saya agak berkurang dari sisi skillnya ya. Skill ya, dari skill ya. Tatap muka juga, artinya kita kan nggak bisa ngontrol itu anak bener nggak belajar. Kadang kan kalau kameranya nggak di-on-in kan kita nggak tahu dia ngerin apa enggak gitu kan. Masuk bisa apa enggak sih apa yang kita ajarkan gitu ya. Paling salah satu cara ya itu, misalkan di tengah-tengah lagi ngajar, coba kamu ulangi deh apa yang saya jelasin tadi. Nah kan kalau kamu pasti gelagapan itu Bu, pasti gelagapan ya untuk mereka yang tidak mendengarkan atau mengikuti. Betul. Strategi artinya ya, ya, kita sebagai dosen harus punya strategi juga. Ya, ini ya kurang lebih begitu. Yang terus dikembangkan ya, dan itu sudah berlangsung lama sebenarnya di Universitas Gunadarma. Artinya pengenalan IT ini dari awal berdirinya kampus Gunadarma ini kita sudah menerapkan IT ya Bu ya. Jadi tidak perlu khawatir untuk para orang tua mengkuliahkan ya. Mempercayakan pendidikannya di Universitas Gunadarma. Karena memang kita semua basisnya IT Mas. Karena kita awalnya berangkat dari IT, sehingga untuk semua jurusan kita memang base-nya IT. IT semua gitu loh. Jadi jangan khawatir lah kalau misalkan ini nggak bisa komputernya, nggak mungkin, karena kita juga ngajarin di situ kan tentang komputernya. Jadi memang semua basisnya IT base. Ya, jadi syukur alhamdulillah semuanya berjalan ya, walaupun dalam serba keterbatasan. Artinya tetap ada yang positifnya, walaupun ada juga negatifnya, tapi tetap semua bisa dilalui. Gitu ya Bu ya. Dan yang pasti kita syukuri aja ya Mas ya. Nah itu dia, syukuri itu yang penting. Semua ini, sehingga kita happy aja menjalankannya Mas. Iya betul. Toh kalau seandainya dari sistem perkuliahan Ibu ya, ada salah satu sisi positifnya. Satu, tidak habis di jalan, ya kan, minimal kemacetan dan lain sebagainya. Kalau kita daring nih kan, minimal kan betul. Ongkos ya, ongkos mahasiswa. Ya iya dong, ya kan? Iya. Ongkos mahasiswa. Kalau dibandingkan dengan dia beli kuota juga kan masih mungkin gedean ongkos ya Bu ya, barangkali. Kalau sistem tatap muka itu kan mereka harus naik angkutan dan lain sebagainya. Betul, berapa kali gitu ya. Atau yang mereka dari luar daerah kos dan lain sebagainya. Ini kan tetap masih bisa dari rumah. Ya. Tapi tidak mengurangi kualitas pendidikan yang ada di Universitas Gunadarma. Tidak, insya Allah tidak. Itu tadi yang saya katakan bahwa semua juga pasti ada plus minusnya ya Mas ya. Nah kita coba mengambil yang positifnya saja untuk saat ini. Yang negatifnya biar aja ditinggalkan, biar nanti kalau imunnya juga kan kita muncul ya kalau kita berpikir positif. Nah, begitu. Sehingga ngejalaninnya juga kita enjoy aja gitu. Nah, itu dengerin ya adik-adik ya. Baik itu calon mahasiswa baru dan juga untuk mahasiswa Universitas Gunadarma yang kangen mungkin dengan Ibu Rina bisa gabung pagi hari ini. Jadi banyak kali Bu yang kangen Bu. Ada Bu yang bilang, Bu kapan Bu kita tatap muka? Ada Bu yang nanya ya mahasiswa ya Bu? Banyak mahasiswa pasti ngomongnya gitu, Bu kapan dong kita ketemuan gitu kan. Kapan sih juga mau. Ya udah ini tatap laptop aja ya gitu kan. Dengan tatap laptop juga kan udah ketemuan nih gitu. Tapi kan pengennya yang benar-benar ketemu Ibu langsung. Ini langsung, cuma tidak offline gitu. Mereka pengennya ketemuan offline dan sebagainya. Makanya saya bilang, ayo mari kita bantu juga pemerintah supaya pandemi ini segera berakhir. Gitu kan. Kadang anak-anak sendiri juga suka tidak mematuhi prokes ya. Mereka kadang ketemuan tanpa masker dan sebagainya. Itu kalau saya lihat anak-anak muda lewat-lewat gitu di kafe-kafe masih ada aja. Heran saya. Aduh jangan ya. Heran loh, PPKM kayak gini masih ada juga yang kumpul-kumpul. Masya Allah saya bilang, aduh gemes, kadang kita lihatnya gregetan ya. Cuma ya
ya bagaimana ya kita mengedukasi mereka juga. Saya rasa pemerintah sudah cukup mengedukasi banyak gitu dari sosial media sebetulnya yang bisa kita pahami. Cuma tergantung kitanya sekarang. Betul. Bagaimana kita menginginkan hidup kita menjadi normal seperti dulu lagi. Betul. Begitu mungkin. Betul, sangat betul sekali. Ya, baik Ibu Dr. Rina Revianti, Eskom MMSI, dosen Universitas Gunadarma, dan juga Wakil Direktur 2 D3 Teknologi Informasi. Nanti kita lanjutkan kembali ya Ibu ya, perbincangan kita dalam Info Gunadarma ini. Dan untuk Anda, sahabat Mega Suara yang ada di Bogor, Sukabumi, Serang, Indramayu, Kuningan, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta, silakan untuk Anda yang ingin ikut bergabung pagi hari ini melalui 0811 1121 008 Info Gunadarma. Jangan kemana-mana, Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Masih di Info Gunadarma yang disiarkan secara serentak di 7 stasiun Mega Suara News Network, Mega Suara Bogor, Sukabumi, Serang, Indramayu, Kuningan, Kulon Progo, dan Radio Kota Perak, Yogyakarta. Kita masih di Info Gunadarma ini bersama Dr. Rina Revianti, Eskom MMSI. Beliau adalah dosen IT Universitas Gunadarma sekaligus Wakil Direktur 2 D3 Teknologi Informasi Universitas Gunadarma. Ibu Rina. Iya. Ibu. Bu, tadi kita sudah berbincang mengenai bagaimana kegiatan saat ini di kampus Universitas Gunadarma. Nah, sekarang yang kita ingin cari tahu juga mengenai fasilitas-fasilitas yang ada di Universitas Gunadarma, sehingga untuk sahabat Mega Suara yang mungkin orang tuanya atau mungkin calon-calon mahasiswanya juga bisa mengetahui untuk selanjutnya mendaftar di Universitas Gunadarma. Seperti apa Ibu Rina? Silakan. Fasilitas apa aja yang kita punya, Bu? Baik. Tapi sebelum saya bicara ke fasilitas, mungkin ada baiknya juga saya menginformasikan dulu kepada Bapak Ibu yang dan adik-adik yang ingin menimba ilmu lebih lanjut di perguruan tinggi. Silahkan kunjungi laman kami ya dengan di https://pendaftaran.gunadarma.ac.id/2021. Nah, sehingga nanti di situ bisa terlihat jurusan-jurusan apa dan sebagainya. Namun seperti yang ditanyakan tadi oleh Mas Ilham, fasilitas apa sih yang ada di Gunadarma gitu ya? Karena kita memang berbasis IT, jadi fasilitasnya juga pasti fasilitas yang berbau-bau IT, gitu ya. Dan fasilitasnya banyak ya Mas ya. Kalau untuk mahasiswa kita punya UG One Click ya, dan kita punya UG on your hand gitu. Apa sih UG on your hand, UG One Click gitu ya, dari handphone. Jadi UG One Click tuh kita bisa ngakses dari handphone gitu ya. Untuk jadi misalkan kita mau aktivasi student site, terus kita mau daftar seminar, misalkan ada jurusan yang mengadakan seminar, terus kita mau tahu jadwal kuliah, jadwal ujian, itu kita nggak perlu buka laptop, nggak perlu buka komputer, dari HP aja kan. HP aja udah bisa ya. Bisa. Kan kita sudah melek digital. Betul. Nah, rakyatnya gitu kan. Kemudian UG One itu tadi UG One Click ya, UG on your hand berbasis Java application kayak gitu. Jadi bisa diakses secara mobile ya. Kemudian fasilitas modern dan inovatif lainnya lah. Jadi memungkinkan setiap mahasiswa itu dapat mengakses layanan akademik dan pembelajaran, itu intinya. Seperti itu ya. Itu salah satu fasilitasnya Mas. Kemudian kita juga punya student site dan portofolio mahasiswa digital, itu kita punya ya. Student site kapasitasnya 100 megabyte deh.
kalau nggak salah per mahasiswa. Wow. Ya itu untuk email, untuk electronic discussion, untuk apalagi ya, untuk forum file management dan sebagainya. Gitu. Jadi kita menyediakan student site itu memang fasilitas yang diberikan untuk mahasiswa agar mereka mudah mengakses segala sesuatunya, begitu ya. Kemudian fasilitasnya kita semua sudah bisa online, ya layanan informasi seperti yang saya katakan tadi. Bapak Ibu jangan khawatir di masa pandemi ini bagaimana cara mendaftar gitu ya. Kita semua sudah online gitu. Wih, mantap. Ya, sudah online. Jadi tinggal di rumah aja, klik semua jalan. Semua diproses oleh kami begitu ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Kemudian kita punya jaringan telekomunikasi, mobile teknologi, wah banyak deh. Macam-macam ya. Kemudian media publikasinya juga, kita juga punya UG TV, kita punya UG Radio ya, kita punya UG News sebagai tabloidnya. Nah nanti ilmu-ilmu jurnal dan sebagainya itu bisa dilihat dari tabloid-tabloid seperti itu ya. Kemudian kita juga yang penting lagi kita punya poliklinik loh. Oh, gitu. punya poliklinik. Kita punya poliklinik. Jadi kalau misalkan ada anak yang tiba-tiba pingsan atau apa, kadang suka ada beberapa yang seperti itu ya, Mas ya. Saya juga pernah mengalami hal itu gitu loh. Lagi di ruang dosen tiba-tiba digotong-gotong gitu pingsan. Aduh kasihan banget. Nah itu kita punya polikliniknya. Ya, belum sarapan mungkin ya Bu ya. Kayaknya mah begitu, belum sarapan nasi uduk. Iya, maklum anak kos misalnya ya Bu ya. Bener, belum sarapan. Bener. Oh, poliklinik ada kita. Oke. Ada, lengkap lah pokoknya mah untuk yang UGI papersnya tadi ya seperti yang tadi saya katakan. Iya. Begitu kurang lebih. Perpustakaan. Lain-lain. Perpustakaan kita ada perpustakaan ya. Oh, itu udah pasti perpustakaan ya. Saya lupa itu penting banget. Perpustakaan itu sudah online ya. Kita punya ada satu lokasi itu yang besar banget gitu, yang perpustakaannya luar biasa bagusnya dan itu sudah online. Tuh ya, perpustakaan. Kemudian sarana olahraga juga kita punya ya Bu ya. Sarana olahraga, iya. Benar, saking banyaknya gitu ya. Jadi sampai lupa disebutin soalnya banyak fasilitasnya. Banyak pisan. Kalau kata orang Sunda mah banyak pisan gitunya. Betul. Banyak bener fasilitasnya. Fasilitas olahraganya keren banget. Dan ini benar-benar yang apa ya? Fasilitasnya menurut saya yang kita tidak main-main dalam membuat fasilitas untuk mahasiswa begitu ya. Kita ingin memberikan yang terbaik. Itu ada sarana untuk basket, untuk volley, untuk nanti duduk-duduknya juga ada, istirahatnya. Wah, pokoknya nyaman banget. Kita juga punya seperti itu gitu ya. Kemudian apalagi ya saking banyaknya ini tuh sampai lupa disebutin macem-macem. Kalau ingin mau tahu sih ya memang harus datang ke Gunadarma gitu. Jadi mahasiswanya, jadi nanti bisa digunakan lah fasilitas-fasilitas itu. Tapi yang pasti kita banyak fasilitasnya. Oke. Nah setelah itu kan berarti mahasiswa tinggal sekarang saatnya pendaftaran ini. Mereka tinggal memilih untuk jurusan-jurusan dan program studi yang ada di Universitas Gunadarma. Nah ini apa aja Bu? Silakan. Gunadarma itu perlu diketahui dulu ya oleh orang tua murid, murid lagi mahasiswa. Mahasiswa udah kebiasaan ngomong di tingkat dasar begini jadinya murid. Iya. Kan kalau pendidikan itu dari dasar sampai atas ya kita. Betul. Iya. Siswa dan mahasiswa. Begini. Ya siap. Sekarang calon mahasiswa orang tua kita punya program dari S1 sampai S3. Program dari S1 sampai S3. Oke. Nah, kemudian kita punya juga diploma. Ya, program diploma. Kebetulan saya salah satu pengelolanya untuk D3 Teknologi Informasi. Nah, kita di D3 Teknologi Informasi itu ada apa aja gitu ya. Nah, khusus untuk D3 Teknologi Informasi itu ada 2, manajemen informatika dan teknik komputer. Jadi kalau misalkan anak-anak nih ingin kuliah tapi pengennya saya bisa bikin program-program gimana ya, nah masuk di manajemen informatika. Jadi saya sih punya saran begini, kalau
anak-anak ingin memilih jurusan ya, ini nanti akan saya sebutkan ya jurusan-jurusannya banyak banget. Tolong yang sesuai passion. Nah, Passionnya ini yang gimana, penting gitu. yang harus diketahui orang tua. Oke. Jangan sampai nanti orang tua yang nyuruh, wah itu bingung nantinya. Karena bapakmu ini seorang bankir, maka kamu harus masuk ke akuntansi. Nggak boleh juga ya. Kalau anaknya nggak minat, repot ya. Padahal anaknya passionnya nggak ke situ. Gamer ternyata dia, ya kan? Kalau gamer atau pengen komunikasi betul. misalkan, atau pengen sastra. Saya sukanya sastra gitu kan. Nah, why not? Kenapa tidak? Gitu. Kenapa? Karena pada saat nanti dia kuliah tuh kasihan banget. Itu saya banyak mahasiswa yang seperti itu. Jadi kenapa kamu seperti ini, nilainya jelek? Saya kan sebagai dosen, kebetulan saya udah yang alhamdulillah gitu ya, dosen udah berapa puluh tahun gitu di Gunadarma. Jadi saya udah paham betul mahasiswa seperti apa gitu. Kalau udah yang kelihatannya males-malesan, wah ini mah pasti males, emang nggak niat benar. Begitu saya tanya, emang kamu maunya kemana? Saya maunya ke komunikasi, tapi saya disuruh ke komputer, saya males bu. Wah, yang kayak begini yang parah gitu. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, Gunadarma menawarkan, kita punya program studi banyak sekali, ya. Karena kenapa kita buat banyak? Karena kita paham betul kebutuhan dari anak-anak, gitu loh. Jadi kita tidak melulu harus IT, harus ekonomi, enggak, banyak jurusan lain yang pada akhirnya bisa mengantarkan mereka menjadi seseorang yang bermanfaat, yang berguna. Tapi harus sesuai passion. Kalau menurut saya seperti itu. Ini nanti di pendaftaran juga ada. Saya mau pindah deh jurusan. Aduh, bukan berarti tidak boleh pindah jurusan. Bukan berarti tidak boleh. Tapi ya kita kan juga lihat mana yang top-topnya gitu ya. Nah kalau nggak buru-buru kan bisa ketinggalan tuh nanti. Betul. bisa masuk apa enggak gitu maksudnya ke jurusan itu ya. Sehingga perlu dipahami jurusan yang akan kita masuki gitu ya. Yang itu seperti yang tadi D3TI ada 2, MI dan TK, kita sebutnya MI dan TK ya. Kemudian untuk yang ekonominya D3 ekonomi itu kita punya akuntansi komputer, kita punya manajemen pemasaran, kita punya manajemen keuangan. Silahkan dipilih di situ. Ya. Jika yang ingin saya mau bisa kerja dulu biar bisa bantu orang tua, nanti setelah itu saya lanjut S1. Mangga, silahkan masuk ke D3 ini. Gitu. Ini pilihan yang tepat D3. Jadi ada manajemen informatika, teknik komputer, terus ada akuntansi komputer, manajemen pemasaran dan manajemen keuangan. Itu yang ada di D3 kita ya. Nah. Yang ada di D3 UG. Dari teknologi informasi tadi ada 2, dari ekonomi ada 3. Nah, itu dia. Jadi intinya satu, jangan paksakan juga putra-putri kita yang sesuai dengan misalnya latar belakang orang tuanya, ya kan? Betul. Ya lebih baik juga tanyakan ke anaknya, Dek, apakah adik seneng ke akuntansi misalnya, Dek, apakah seneng juga ke teknik komputer. Nah, jadi intinya jangan dipaksakan. Itu ya. Ya, sesuai dengan passion anaknya. Nah, untuk program S1 ini kita banyak banget program S1. Alhamdulillah, kita punya Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi. Ya, nah ini kita punya 2 jurusan, ada sistem informasi dan ada sistem komputer. Oke. Nah, kalau misalkan tadi dia ngambil D3 dulu misalkan ya manajemen informatika, saya mau lanjut S1 bisa di sistem informasi. Bisa sistem gitu. Informasi. Ya, mudah sekali kalau untuk lanjut ya. Mangga silakan dipilih. Kemudian yang sesuai ya tentunya. Kemudian Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi ini kita punya 3 jurusan loh, Mas. Ya. Pertama akuntansi udah pasti ya, manajemen. Nah, kita juga punya ekonomi syariah. Ekonomi syariah, tuh. Ya. Oke. Itu bisa malam pagi gitu ya. Artinya malam pagi itu gini. Kalau misalkan di tingkat 3 biasanya baru boleh, tingkat 2 ya. Misalkan dia kerja, dia bisa kuliahnya malam. Nah, itu kita menyediakan juga. Gitu maksudnya ya. Kemudian kita punya Fakultas Psikologi. Nah ini dia.
Nah, ini udah ada S1, S2, S3-nya. Mhm. Kemudian kita punya Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Teknik sipil dan perencanaan. Apa aja yang ada di Teknik Sipil dan Perencanaan? Mhm. Nah, yang ada di Teknik Sipil dan Perencanaan adalah Mhm. Teknik Arsitektur, Mhm. Teknik Sipil, Desain Interior. Nah, Ini jurusan ngetop semua nih. teknik Ini jurusan yang paling banyak peminatnya. desain interior, kemudian Bisa apa? di sipil, bisa di Sipil. teknik sipil, Aha. dan bisa di teknik arsitektur. Tuh, arsitektur, sipil, Iya. atau desain interior. Nah, untuk ini bagus semua ini. Ya. Ini kita top semua lah. Ya. Apalagi teknik arsitektur ya. Ya. Kebetulan kakak saya punya konsultan Arsitek. arsitek gitu ya. Oke. Dia minta anak arsitek lulusan arsitek Gunadarma itu sampai ngantri loh. Tuh, kan? Yang ininya ya, apanya lulusan Gunadarma itu sampai bertahun-tahun dia sampai nggak dapet. Akhirnya dia pasrah. Udah deh, gue nggak pakai. Gue lagi maaf. Udah saya nggak pakai anak Gunadarma deh. Susah banget dapetinnya katanya. Oh. Udah sold out istilahnya. Oh. Sampai Luar biasa gitu ya. Ini Jadi memang masih bagus. kuliah pun sudah diincar oleh perusahaan-perusahaan ya. Sudah biasanya seperti itu. Jadi kakak saya akhirnya sudah pasrah. Ya sudah deh, nggak Kalau usah, nggak saya dapet pakai nggak yang lain apa-apa aja. gitu ya. Ya. Padahal bagus banget gitu ya. Jadi ini top banget punya kita. Kemudian kita punya lagi teknologi industri. Teknologi industri. Ya. Apa sih yang ada di teknologi industri? Nah, perlu dicermati ya adik-adik semua yang mendengarkan sahabat Mega Suara yang ada di Fakultas Teknologi Industri ada Teknik Informatika. Teknik informatika. Oke. Teknik elektro. Teknik mesin. Teknik industri. Dan kita punya agroteknologi. Tuh, lengkap. Dan ini luar biasa ini kita juga punya untuk istilahnya kayak labnya gitu ya, karena kan dia harus agro namanya juga ya, kita harus terjun. Ini fasilitasnya luar biasa semua. Nah, untuk teknik informatika ini Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, ini saya boleh jelasin sekalian ya, karena suka salah pengertian nih. Nah. Teknik informatika di sini ini kita belajar mengenai komputer. Mengenai komputer juga begitu. Nah, jadi ini top semua nih. Ini biasanya full semua nih. Elektro, mesin gitu ya, teknik industri gitu. Alhamdulillah sih Gunadarma, alhamdulillah ya, kita sudah full. Jadi makanya kalau mau daftar cepat. Karena kalau enggak, misalkan apalagi mau pindah-pindah jurusan, waduh, masih nerima nggak jurusan ini? Karena kan kita cepat sekali ya, kuotanya tak full kayak gitu, ya. Okay. Nah, kemudian kita juga itu tadi teknologi industri ya, Mas ya? Iya, betul. Masih ada lagi, Mas. Teknologi. Masih banyak Fakultas Sastra dan Budaya. Oh ya, sastra dan budaya. Kalau misalkan kita pengen jadi penerjemah gitu ya, sastra Inggris kita luar biasa. Oke. Ya, luar biasa. Kita juga punya pariwisata loh, Mas. Tuh, pariwisata ada. Kalau yang mau bikin travel misalkan ya, ilmu-ilmunya di pariwisata ini ada semua nih. Oke. Nah, kemudian kita punya baru sastra Tiongkok. Sastra Tiongkok. Karena itu tadi yang saya katakan, Gunadarma itu berusaha memberikan fasilitas yang baik kepada masyarakat sesuai kebutuhan. Saat ini kan bahasa Tiongkok itu katanya hoax apa bukan ya? Kan nanti selain Inggris, bahasa yang kedua mendunia itu kan ada bahasa Tiongkok. Gitu. Ya kan sekarang di mana-mana juga kerja udah pakai bahasa Tiongkok gitu kan. Betul. Nah, sehingga kita memfasilitasi gitu ya. Dan ini tidak serta-merta kita langsung kita ngadain ini yuk program studi ini kita melalui proses loh, Mas. Dan alhamdulillah kepercayaannya diberikan kepada Gunadarma. Kita boleh mengadakan sastra Tiongkok. Alhamdulillah. Jadi kalau adik-adik yang mau senang sastra silahkan. Inggris, Tiongkok, dan satu lagi itu tadi pariwisata ya. Kemudian
kita punya Fakultas Ilmu Komunikasi. Nah, ini yang terkenal Ini nih, juga anak-anak komunikasi. nih biasanya suka begini-gini nih. Kalau Ya. seperti yang nantinya mau jadi kayak Mas gitu ya. Ya. Nah, ini salah satunya bisa praktek kali ya di Mega Suara ya, Mas, Bisa, boleh bisa, Bu, bisa, Bu, bisa. Boleh kan? Bisa boleh, kan? boleh, Bu, boleh. Nah, ini untuk yang ilmu komunikasi. Betul. Silahkan ya, adik-adik yang lagi mendengar nih. Mhm. Ya. Nah, kemudian kita untuk kesehatan ada nggak sih, Bu Rina? Mhm. Ada, untuk kesehatan kita punya. Kita punya program studi farmasi, kita punya kebidanan. Oh, farmasi dan kebidanan. Kebidanan, Oh, iya. ada. Jadi kita lengkap deh pokoknya. Mhm. Selain itu kita punya fakultas kedokteran kan, Iya, ya. betul. Nah, nanti periksanya belajar tentang kedokterannya di sini. Obat-obatnya di mana? Di farmasi. Farmasi. Gitu kan. Luar Lengkap makanya biasa. Gunadarma ada semua Iya, gitu kan. iya. Kalau mau yang bidan-bidan, kita punya kebidanan, silahkan begitu. Iya. Jadi Nah, dari itulah kesehatannya program-program ada, yang ada. tekniknya ada, sastranya ada, Betul sekali. ekonominya ada, yang sudah pasti semuanya dilengkapi dengan TI-nya, teknologi informasi. Semuanya dapat Ya. pasti ya, Bu ya? Dapat semuanya dapat. dilandasi dengan IT. IT. Nah. Karena kita IT base IT begitu base. ya. Oke, Bu Ini Rina. sangat menarik semua anak-anak. Mhm. Tolong dilihat nanti jurusannya seandainya berminat. Ini bagus-bagus semua kalau menurut saya sih. Karena saya sudah lama di Gunadarma, saya tahu. Jadi makanya Tahu persis seperti ya, apa. Bu Rina. Tahu Siap, persis siap. saya. Baik, Bu Rina, nanti kita lanjutkan kembali. Untuk Anda juga boleh ikut bergabung di 0811 112108 Info Gunadarma. Jangan kemana-mana, Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Info Gunadarma yang disiarkan secara serentak di 7 stasiun Mega Suara News Network Bogor, Sukabumi, Serang, Indramayu, Kuningan, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Kita masih bersama Ibu Dr. Rina Revianti. Beliau adalah dosen, ya, dosen IT Universitas Gunadarma, juga Wakil Direktur 2 D3 Teknologi Informasi. Ibu. Iya, Nah, kan ada ya. Ibu, masih ada. Bu, tadi kan Ibu udah menyampaikan program-program studinya, ya. Nah, ini setelahnya, Ibu, ya, berarti sekarang setelah mereka misalnya itu, tentu kita punya ancer-ancer, habis itu kerja dan lain sebagainya. Nah, lulusan-lulusannya ini juga kan masih terus, mungkin ada yang mencoba mencari kerja dan lain sebagainya, gitu ya, Bu, ya. Nah, di samping sudah ada yang sebelum lulus pun sudah diambil oleh beberapa perusahaan. Nah, ini kita punya apa, Bu, untuk menampung para lulusan-lulusan ini, Bu, untuk mencari kerja dan lain sebagainya? Ada fasilitas apa di Universitas Gunadarma, Ibu? Oh ya, baik. Kalau untuk lulusan-lulusan Gunadarma, memang kita mengharapkan mereka semua mudah masuk ke ranah pekerjaan, Iya, ke dunia Artinya kerja. kan memang betul. mereka juga menimba ilmu supaya mereka bisa bekerja gitu secara cepat. Nah, salah satunya memang kita mempunyai career center. Career center. Career center. Oke. Jadi career center ini memang fungsinya untuk bukan mencatat ya. Kita mempunyai input-input dari mahasiswa kita yang sudah bekerja, ya, mereka biasanya memberi input ke career center. Nah, kemudian biasanya mereka kalau ada penawaran pekerjaan melalui career center, nanti dari career center didistribusikan ke mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus gitu. Biasanya siapa yang mau gitu, kita mempunyai di sini lagi nerima kerjaan nih, ini biasanya nerima kerjaan ini. Jadi itulah timbal baliknya ya. Jadi mereka sudah disekolahkan, anak-anak itu lulusan sudah sekolah di Gunadarma, begitu mulai bekerja, mereka itu masih mencintai alma maternya gitu loh. Sehingga mereka
balik memberi jadi ada umpan baliknya gitu dari kita. Mereka balik memberi informasi ke kita bahwa ini loh ada perusahaan-perusahaan yang masih membutuhkan anak-anak IT misalkan atau anak ekonomi atau anak komunikasi gitu. Semua simpan di career center, istilahnya informasinya itu adanya di career center. Itu fungsinya career center. Jadi dia membantu lulusan-lulusan yang ingin mencari pekerjaan ataupun menerima input yang dari lulusan yang sudah bekerja. Seperti itu, Mas. Jadi semuanya lengkap, artinya dari awal pendaftaran juga sangat mudah karena dijalankan secara daring. Secara online. Sistem perkuliahan secara daring ya, gitu ya Bu ya. Kemudian juga setelahnya pun juga masih bisa berhubungan, artinya bisa berkomunikasi dengan alma mater melalui Career Center. Anda yang sudah sukses di perusahaan manapun, bekerja di manapun, membutuhkan juga tenaga kerja, silakan diupload di Career Center. Hey, saya perusahaan pembuat mobil, membutuhkan ini misalnya. Hai, saya perusahaan dari mesin, teknik mesin. Oke. Jadi intinya bahwa dari awal masuk sampai dengan mereka ini selesai, itu juga terus berkomunikasi dan juga terus dipantau oleh alma maternya dan saling pantau. Jadi gitu ya Bu ya. Jadi tidak perlu khawatir ditinggalkan. Sebagai alma mater. Universitas tetap merangkul semuanya. Nah, gitu ya. Dia, dari masih kuliah sampai sudah kuliah pun tetap kita rangkul, Mas. Insya Allah silaturahmi tetap terjalin dengan baik di Gunadarma. Alhamdulillah. Iya. Baik, Ibu Rina, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada sahabat Mega Suara, mungkin calon mahasiswa ataupun juga mahasiswa Ibu pagi hari ini, silakan Ibu. Iya. Iya, baik. Khusus untuk calon mahasiswa yang masih berpikir belum mendapat PTN misalkan, ya silahkan, kami masih terbuka untuk menerima kalian. Silahkan kunjungi laman kami yang tadi sudah dikatakan, https pendaftaran.gunadarma.ac.id/2021. Silahkan masuk ke laman kami, silahkan dilihat. Jika memang ada yang berminat di antara prodi-prodi yang kami tawarkan, kami akan senang sekali dan kami akan menerima kalian bergabung bersama keluarga besar UG. Ya, mana tahu kalau masuk ke IT khususnya nanti ketemu saya di IT gitu ya. Dan untuk mahasiswa-mahasiswa saya tetap bersemangat mengikuti perkuliahan secara daring ini. Walaupun perkuliahan secara daring, tapi kita tetap harus semangat dalam menjalankannya, sama seperti kita menjalankan secara normal, karena kan sekarang new normal era, gitu ya. Jadi kita harus menjalankan itu dengan semangat dan bahagia. Dan sekali lagi untuk mahasiswa baru yang ingin mengunjungi laman kami, silahkan pilih yang sesuai dengan passion kalian, karena pilihannya banyak di Gunadarma. Kami sangat menanti kalian untuk bergabung bersama kami menjadi keluarga besar Universitas Gunadarma. Iya, alhamdulillah. Baik, jangan lupa bahwa di Universitas Gunadarma masa depan diraih saat ini. Gitu ya Bu ya, masa depan diraih saat ini. Baik, Ibu Dr. Rina Revianti Eskom MMSI, terima kasih sudah bergabung bersama kita di Info Gunadarma pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih Ibu Rina. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sahabat Mega Suara yang ada di Bogor, Sukabumi, Serang, Indramayu, Kuningan, Kulon Progo, dan Radio Kota Perak, Yogyakarta. Terima kasih sudah sama-sama bergabung di Info Gunadarma. Pastikan Anda juga akan mengikuti Info Gunadarma hari Sabtu besok pukul 9 hingga 10 pagi. Saya Rudi Ilham, Fadil, dan Bang Denny pamit. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita simak Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta.
Dengarkan terus info Gunadarma di Mega Suara Network setiap hari Rabu dan Sabtu jam 9 pagi.